Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kemarin kan udah bahas yang namanya tren bullish ya. Sekarang kita membahas dulu sebelum kita masuk ke area bagaimana sih cara entry yang benar, bagaimana sih cara menentukan zona entry yang benar. Kita bahas dulu dasar-dasarnya dulu, dari mulai bearish, bullish, bearish, supply, demand, support, dan resisten. Nanti kita akan rangkum semuanya, cuma pelan-pelan. Ini saya menyempatkan waktu untuk tetap upload ke YouTube saya. Oke, kita membahas yang namanya bearish trend, teman-teman. Nah, ini buat gambaran dulu. Kalau kemarin kita membahas bullish trend itu menamakan areanya higher high dan higher low, maka di bearish trend ini kita membahas yang namanya lower low dan lower high. Ya, ini lower low, ini lower high. Break of structure, ini kita lower low, lower high, ini lower low. Nah, jadi kita harus tahu dulu, oke, ketika harga itu membuat low dan low yang baru itu lebih rendah dari low sebelumnya, high yang baru lebih rendah dari high sebelumnya, maka sudah kita nyatakan bahwasanya tren sedang terjadi bearishnya atau penurunan harga, ya kan? Ketika dia melakukan kenaikan, tetap ingat area utama, tren utama, wave penurunan ini ketika ini bearish, maka ini kita sebut sebagai impulse wave, dan kenaikan kita sebut sebagai correction wave. Kalau tren naik kemarin, kenaikan wave itu kita sebagai impulse, penurunan kita sebut sebagai correction. Kalau tren turun itu kebalikannya, oke, kebalikannya. Ketika harga membuat low lebih rendah dari low sebelumnya, tren bearish. Nah, saat ini kita membuat gambaran bahwasannya tren sedang melakukan bearish trend di sini. Kita lihat sama seperti bullish trend. Itu sama, kita harus menandai swing high dan swing low-nya dulu. Di sini adalah swing high-nya. Di sini adalah swing low-nya dia. Ini. Nah, ketika harga membuat swing high dan swing low seperti ini, yang kita lakukan adalah menarik Fibonacci dari high ke low. Kalau tren turun, itu penarikannya dari atas ke bawah. Kalau tren naik, penarikannya dari bawah ke atas. Nah, sama, kita mencari yang namanya area 50% minimal ke area 50%. Ketika harga sampai ke 50% dan dia mengalami penurunan, terjadi penembusan low sebelumnya, ini penembusan, maka di sini kita nyatakan sebagai high valid. Ingat ya, harga pertama masuk zona 50%, kedua dia melakukan penurunan, berarti di sini level high sebelumnya atau level resisten tertinggi sebelumnya itu pindah, yang sebelumnya di sini ya itu pindah ke sini. Setelah itu kita tunggu potensi terjadi koreksi lagi, potensi terjadi koreksi. Nah, ketika sudah terjadi koreksi, potensi terjadi koreksi, harga supportnya kita pindah di sini. Nah, ini level supportnya kita pindah. Setelah itu tarik Fibo lagi. Dari mana? Dari high ke low. Untuk mencari apa? Level 50% dia. Tapi ingat teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya gold itu bisa mengalami koreksi sampai ke 100%. Bisa. Kalau kita membahas bullish kemarin, ya kan, kuncinya itu ada di higher low. Selama higher low ini tidak ditembus, maka tren masih dibilang valid bullish, karena bisa jadi dia terjadi koreksi sampai 100% baru mengalami kenaikan. Kalau kita bicara tren bearish, kuncinya ada di lower high dia. Selama lower high ini tidak ditembus, maka tren masih dibilang valid bearish. Ingat itu ya. Kalau kita bullish, kuncinya ada di higher low. Kalau bearish, kuncinya ada di lower high terakhirnya. Selama lower high ini nggak di break, dia bisa masih kok turun ke bawah. Jadi koreksinya itu maksimal ke lower high terakhir,
maksimal. Kenapa? Karena kalau ini sampai ditembus, dia sudah terjadi change of karakter atau perpindahan arah tren. Seperti itu. Oke. Karena bisa dia koreksi 100% baru melakukan penurunan. Ya. Sama berarti level high-nya pindah tetap ke sini. Nah, setelah itu dia mengalami potensi koreksi ke atas lagi. Potensi mengalami koreksi ke atas. Penarikan fibonya, ini level low-nya dia atau support dia. Tarik fibonya dari high yang baru ke low yang baru. Tunggu area minimal 50% ya. Tunggu 50%-nya. Ya, bisa. Karena ini ruang sel kita sebesar ini nanti. Ruang sel kita itu dari 50 0,5 ya sampai ke 1. Jadi dari 50 ke 100%. Itu adalah ruang kita untuk mencari sell position. Nah, kalau belum ada konfirmasi jangan masuk. Nah, itu kita bahas nanti di video-video selanjutnya. Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Ya, jadi selama lower high terakhir tidak ditembus, tren bearish. Kuncinya di situ. Nah, ketika dia membuat low barunya lebih rendah dari low sebelumnya, bearish atau high-nya setara pun nggak apa-apa, yang penting nggak ditembus saja, yang penting nggak ditembus. Kuncinya di situ, ya kan? Untuk pembahasan di market kita bahas di video selanjutnya lagi, karena pelan-pelan teman-teman membahas ini pelan-pelan ya, seperti itu ya. Time frame besar kita analisa dulu, follow trend aja, usahakan follow trend. Boleh nggak melawan tren mencari koreksi, boleh, tapi nggak boleh lama-lama ya. Kita bahas nanti kedepannya seperti apa, kita bahas. Jadi kalau kalian mau membahas lebih dalam lagi, mau belajar lebih dalam lagi, cek yang ada di deskripsi, baca semuanya. Di situ saya punya satu VIP kelas, VIP kelas yaitu untuk pembahasan market structure, supply demand, support resistance, semuanya lengkap di situ. Kita ada kelas di hari Sabtu dan Ahad. Cek aja, ada admin di bio, ada websitenya juga. Kalian tinggal membaca Altair Trade Education. Coba kalian klik di bio. Nanti di situ semua diajari. Ya, untuk pembahasan ke real chart di sini itu kita bahas nanti. Setelah kalian paham ini dulu, simpen aja. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Yang nggak tahu boleh komen. Kalau ada yang mau belajar, kalian bisa share linknya ke teman-teman yang lain. Ya. Wes, jangan lupa di subscribe yang penting, biar kalian gak ketinggalan update-update video terbaru saya. Oke, wes, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, semoga bermanfaat. Waridho wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.